Selamat malam Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Walde Trudis Desile Kambeleng, kelas A semester 4, NIM 19 100 127. Baik, terima kasih Ibu. Pada kesempatan pertama ini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan saya pada jurnal pertama, yaitu tentang perdagangan intra-industri Indonesia di pasar dunia. Nah, kesimpulan yang saya ambil yang berkaitan dengan perdagangan internasional, yaitu dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diperoleh beberapa simpulan, yaitu yang pertama, instansi perdagangan intra-industri atau PPI Indonesia selama kurun waktu 1980 sampai dengan 1997 masih termasuk rendah. Hal ini dapat dilihat dari 23 kelompok industri berdasarkan ISIC yang diteliti dalam penelitian ini. Terdapat 12 kelompok, yaitu industri yang cukup konsisten mempunyai indeks PPI di atas 40%. Yang kedua, dilihat dari perkembangan indeks dan nilai PII Indonesia berdasarkan SITC atau SITC 5 sampai 8 dalam kurun waktu 1980 sampai 1997. Dapat ditarik kesimpulan adanya kecenderungan meningkat yang cukup signifikan. Hal ini menandakan ada kecenderungan positif bagi perkembangan intra-industri Indonesia di sektor manufaktur untuk makin dikembangkan di masa mendatang. Yang ketiga, selama kurun waktu 1980 sampai 1997 diketahui pula bahwa komoditas yang memiliki indeks perdagangan intra-industri tinggi secara cukup konsisten pada periode itu hanya terdapat 30 komoditas dari 158 komoditas industri manufaktur Indonesia. Hal ini makin memperjelas bahwa secara umum indeks perdagangan intra-industri Indonesia makin rendah. Yang keempat, analisis ekonometrik atas perdagangan intra-industri Indonesia dengan pendekatan industri spesifik menghasilkan kesimpulan yang relatif sama dengan hipotesis yang telah dibangun oleh beberapa pakar ekonomi sebelumnya. Diferensiasi produk, skala ekonomi suatu industri, dan tingkat persaingan struktur pasar mempengaruhi instansi perdagangan intra-industri. Saran yang diberikan bagi upaya peningkatan instansi perdagangan intra-industri Indonesia adalah, menurut saya, yang pertama itu dibutuhkan suatu analisis intra-industri yang lebih terperinci dan komprehensif, yaitu tidak hanya dilihat dari kategori industri spesifik, tetapi juga melibat kategori country spesifik dan policy based. Apalagi untuk menganalisis perdagangan intra-industri untuk negara seperti Indonesia, di mana masih begitu besar peran negara dan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan di sektor industri. Baik, sekian untuk jurnal pertama.